Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ramdan Al-Hasani dari EKT 5E yang akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana pemikiran dari orientalis perempuan atau orientalis barat mengenai Al-Quran atau hadis. Nah, yang dimana pada waktu ini saya akan menjelaskan bagaimana pemikiran dari Aminah Wadud atau kita kenal dengan tokoh feminisme, yaitu yang sangat memaparkan atau sangat meninggikan derajat perempuan gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya pertama-tama kita masuk ke materi biografi beliau. Pertama itu biografinya. Beliau ini berasal dari Amerika Serikat, atau beliau ini lahir pada tanggal 25 September 1952 di Amerika Serikat. Nah, yang dimana beliau ini bernama asli itu Maria Tisley. Nah, kemudian beliau ini lahir pada keluarga atau lahir dari keluarga yang sangat miskin, yang dimana bapaknya itu pendeta dari Kristen dan kemudian ibunya itu budak Islam dari Arab gitu. Nah, kemudian beliau lahir ini pada zaman patriarki, yang dimana pada saat itu menjunjung tinggi ke laki-laki itu. Nah, kemudian beliau ini berpikir bagaimana agar bisa menyetarakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kemudian beliau ini mempunyai 4 orang anak, tetapi beliau ini menjanda atau bercerai dengan suaminya gitu. Kemudian ada beberapa riwayat pendidikannya. Yang pertama itu S1-nya. S1-nya itu di Pennsylvania. Nah, kemudian beliau belajar lagi di S2. S2-nya itu di Universitas Michigan pada tahun 1982. Kemudian pada gelar magisternya atau S3-nya itu pada tahun 1988 di Michigan juga. Nah, kemudian beliau itu memiliki karir dari Pennsylvania itu, yaitu menjadi tokoh feminisme dari di Community Center Islam itu. Nah, kemudian beliau itu dikenal juga beliau itu menjadi duta besar di Malaysia gitu. Nah, ada juga beliau itu yang sangat kontroversial dari ulama-ulama Islam lainnya. Contohnya beliau pernah menjadi imam sholat Jumat di Amerika, di masjid di Amerika itu. Nah, pada saat itu banyak sekali ulama-ulama Islam yang kontra terhadap beliau karena karena beliau ini perempuan, sedangkan perempuan itu tidak boleh menjadi imam. Nah, seperti Yusuf Qaradawi atau Syekh Ali Jum'ah itu menganggap bahwa Aminah Wadud ini sesat gitu. Nah, tetapi Aminah Wadud ini tidak berhenti di situ saja walaupun dianggap sesat. Nah, beliau juga memiliki karya-karya seperti karyanya di Quran and Woman, yang dimana itu membahas tentang perempuan itu setara dengan laki-laki. Nah, kemudian ada karya-karyanya yang lain. Nah, terus bagaimana pemikiran beliau ini? Nah, pemikiran Aminah Wadud ini dilatar belakangi oleh kehidupan pada masa itu atau kehidupannya pada masa itu, yang dimana pada masa itu banyak terjadi budaya patriarki, yaitu kekuasaan atau kepemimpinan itu lebih dipegang oleh kaum laki-laki. Nah, kemudian oleh sebab itu beliau ini
uh, beliau ini mengkaji perlu atau membuat keputusan tafsiran sendiri, yang dimana beliau menafsirkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama atau setara, tidak ada bedanya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan beliau menjadi imam sholat Jumat, karena menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Nah, kemudian bagaimana penafsirannya? Contoh penafsirannya Aminah Wadud ini. Nah, di sini saya mengambil surah An-Nisa, yang dimana ini membahas tentang poligami. Bagaimana poligami menurut Aminah Wadud ini? Nah, saya bacakan ayatnya dulu, yaitu wa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, inilah yang saya bawakan tentang pemikiran Aminah Wadud, yaitu surah An-Nisa ayat 3. Nah, di sini Aminah Wadud ini menafsirkan poligami atau bagaimana poligami menurut beliau ini. Nah, langsung saja, poligami ini dalam ayat yang saya bacakan tadi, atau wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, nah sampai ila akhir, itu Aminah Wadud menjelaskan atau menafsirkan ayat tersebut menjadi tiga aspek, atau Aminah Wadud itu memandang penafsiran dari ayat tersebut tiga aspek, teman-teman. Yang pertama itu persoalan aspek pertama, persoalan anak yatim, yang dimana ayat tersebut wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Nah, di sana itu Aminah Wadud menjelaskan kebolehan dalam berpoligami itu, bahwa jika kalian khawatir tidak akan mampu dalam jika kalian khawatir dalam tidak bisa mengatur harta anak yatim, maka boleh kalian menikah, atau boleh kalian menikahi anak yatim itu jika kalian khawatir laki-laki atau ahli waris yang lain tidak bisa mengatur daripada harta waris anak perempuan itu. Nah, Aminah Wadud di sini membolehkan poligaminya karena aspek anak yatim yang tidak bisa mengatur hartanya. Nah, kemudian teman-teman, dalam hal ini poligami, kita tahu bahwa Aminah Wadud ini sangat kontra dengan poligami ini. Kalau mau poligami harus ada syarat-syaratnya. Kemudian nih, di sini wa in khiftum alla tuqsitu ini, Aminah Wadud ini menafsirkan boleh poligami apabila kalian khawatir tidak bisa mengatur, orang-orang atau ahli waris daripada anak yatim itu tidak bisa mengaturnya. Nah, kemudian ini menjelaskan bahwa poligami itu tidak semata-mata tidak boleh dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi ada syaratnya tadi, bisa mengatur harta anak yatim itu. Nah, itu jadinya poligami itu belum boleh ya, karena tafsirannya itu. Nah, kemudian aspek kedua yang dipandang oleh Aminah Wadud itu yaitu persoalan keadilan. Nah, di sini di lanjutan ayatnya, lanjutan ayatnya tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, di sini membahas tentang fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, di sini membahas tentang keadilan. Nah, teman-teman. Nah, pada saat pembahasan tentang keadilan ini, Aminah Wadud ini secara eksplisit membicarakan bahwa adil itu tidak bisa, karena dimana dalam mata seorang atau kaum modern sekarang, bahwa adil itu hanya membahas tentang finansial atau materialistik aja. Nah, di sini
menurut Aminah Wadud, adil itu tidak semata-mata karena bisa membagi harta dengan adil, ya, tapi itu menurutnya itu kalau membahas tentang keadilan itu atau hanya finansial bisa memenuhi finansialnya, maka Aminah Wadud itu tidak setuju dengan itu. Karena beliau mengungkapkan juga bahwa keadilan itu bisa mencakup non finansial atau non materialistik, seperti seperti contohnya seperti eh, kasih sayang, keadilan, rasa dari waktunya atau berkumpul dengan keluarganya itu bisa adil. Nah, jika kita melihat bahwa kalau dia menikah dengan satu, dua, tiga, atau empat itu bahkan, Aminah Wadud itu memandang itu tidak bisa adil. Karena gimana? Kebutuhan finansial atau kebutuhan hati atau kasih sayang orang-orang berbeda-beda. Kita tidak tahu bahwa istri yang ini apakah ikhlas atau enggak masalah hatinya gitu. Bisa saja adil dengan finansial tapi tidak adil dengan hati tersebut. Nah, yang ini menurut beliau itu menurut Aminah Wadud itu tidak dapat berlaku adil seorang perempuan itu, seorang laki-laki itu, maaf. Kemudian teman-teman, dalam menafsirkan ayat tersebut ada juga surah yang saya baca tuh bahwa orang-orang itu tidak bisa adil. Ada di surah Al-Baqarah kalau nggak salah, teman-teman bisa cari nanti. Kalian tidak akan bisa pokoknya kalian tidak bisa adil dalam masalah itu. Jadi harus satu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu masalah tidak ada dukungan langsung, masalah aspeknya tidak ada dukungan langsung dalam Al-Quran. Tidak ada dukungan langsung dalam Al-Quran yang memperbolehkan nikah atau poligami itu boleh. Nah, teman-teman. Nah, dalam hal ini banyak orang berpendapat bahwa boleh berpoligami itu karena menurut mereka itu hanya keadilan dari finansial saja. Akan tetapi kita ketahui dalam konsep laki-laki ini, konsep pernikahan, bahwa perempuan itu dipojokkan. Nah, seolah-olah perempuan itu sangat membutuhkan laki-laki. Nah, di mana dalam khusus pekerjaan misalnya perempuan hanya di rumah terus laki-laki pekerjaan. Nah, yang itu menyebabkan perempuan itu seolah-olah tidak produktif. Nah, di situ yang menyatakan bahwa perempuan itu lebih bawah kedudukannya daripada laki-laki. Nah itu kemudian ada juga masalahnya, nanti diperbolehkan misal nikah karena tidak bisa punya anak misalnya. Nah orang-orang menempuh jalan poligami ya, atau mencari istri lain untuk dapat anak. Nah menurut Aminah Wadud ini, dalam proses poligami karena tidak bisa punya anak ini sangat tidak adil, menyalahi Al-Quran tadi. Karena bagaimana bisa adil karena mandul, karena alasan mandul itu. Nah tidak harus berpoligami menurut beliau, karena bisa saja kita menempuh masalah atau menempuh jalan untuk untuk mempunyai anak, yaitu untuk mengasuh atau mengambil anak-anak dari orang-orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, seperti anak yatim piatu. Bisa kita ngambil atau mengasuhnya untuk kebutuhan itu. Jadinya poligami itu bukan semata-mata jalan tengah atau jalan utama untuk menghasilkan atau mempunyai anak itu. Nah, dari sini Aminah Wadud ini, dari aspek-aspek tersebut, Aminah Wadud itu tidak pro terhadap poligami. Akan tetapi jika kalian atau laki-laki ini ingin poligami, ada tempuhlah beberapa syarat-syarat tersebut yang saya jelaskan tadi. Jika ingin poligami, cari anak yatim yang
sekiranya banyak harta kemudian dia tidak bisa mengelola hartanya, yang pertama. Yang kedua itu keadilan. Nah, adil itu bukan hanya materi atau apa namanya itu, bukan hanya material aja, kan, tapi rasa kasih sayang dan waktu untuk keluarga itu juga adil. Kemudian yang terakhir itu anunya apa namanya, kita lihat adakah atau enggak ayat yang mendukung langsung poligami tersebut. Walaupun ayat tersebut berbunyi apa namanya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Di sana walaupun ayat Quran itu menyuruh kita menikah dan 1, 2 atau 3 bahkan 4 perempuan, maka di sana kita melihat aspeknya, kita bisa adil nggak dalam hal tersebut. Nah itu, di sana setelah diteliti atau setelah dijelaskan oleh Aminah Wadud tentang ini, maka beliau menyimpulkan bahwa tidak bisa adil antara laki-laki yang mau poligami dengan beberapa perempuan gitu. Jadinya Aminah Wadud ini sangat pro tentang feminisme dan sangat kontra dengan poligami. Nah gitu. Nah, menurut saya gitu teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Jika ada kebingungan bisa teman-teman cari di artikel atau jurnal lain yang membahas tentang tokoh feminisme ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.